Kita semua menyadari bahwasanya perjalanan menuju kampung akhirat dan berbahagia di dalamnya, kita harus melewati banyak kondisi yang tidak disukai oleh jiwa kita. Akan menjadi lebih sulit dan lebih sangat sulit ketika kita tidak berbekal dengan hal-hal yang menguatkan keyakinan kita bahwa hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa itu adalah kebaikan untuk kita. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali apa yang akan dia lakukan adalah sesuatu yang disukai oleh jiwanya. Apa yang akan menjadi pilihannya adalah hal yang disukai oleh jiwanya. Sementara kepatuhan, ketaatan kepada Allah dan jalan menuju surga, sebagian besarnya atau bahkan semuanya, wallahu al-musta'an, adalah hal-hal yang justru bertolak belakang dengan keinginan jiwa kita. Maka ilmu yang dengannya terwujud keyakinan lebih, ini adalah modal sehingga seorang mampu mengesampingkan keinginan jiwanya dan melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan keinginan jiwanya. Maka ketika kita dimudahkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk belajar dan menuntut ilmu, ini adalah kenikmatan besar, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya perspektif yang benar tentang ketaatan, tentang sebuah hal, perspektif yang terbimbing dengan wahyu firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mampu melakukan sesuatu yang ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Kita mampu untuk melakukan, kalau hitung-hitungan untung rugi di duniawi itu merugikan, tapi kita melakukannya, kita memperjuangkannya, kita berusaha agar itu menjadi tren kita dengan keyakinan kita bahwasanya itulah yang akan membawa kita ke surga, itulah yang akan membawa kita selamat sampai di akhirat. Sebagaimana ketika Al-Hasan, beliau ditanya tentang birrul walidain. Al-Hasan ditanya tentang birrul walidain, beliau menjawab, antubdhillahuma ma malakta wa tuti'uhuma ma lam takun ma'siyatan. Birrul walidain adalah Anda memberikan, mempersembahkan untuk kedua orang tua apa yang Anda miliki, yang Anda miliki dengan perjuangan, yang Anda peroleh dengan pengorbanan. Birrul walidain adalah Anda memberikan itu kepada kedua orang tua Anda. Inisiatifnya itu ke sana, arahnya itu ke sana, bukan hitung-hitungan dengan keinginan orang tua yang terkadang tidak menginginkan kecuali yang sangat sedikit dari diri kita. Tapi karena memang kita berbeda arah dengan prinsip yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri, kita merasa itu sudah banyak. Apa yang menjadi permintaan orang tua kita, kita merasa itu sudah banyak. Padahal Al-Hasan Al-Basri mengatakan, birrul walidain antubdila lahuma ma malakta. Anda punya apa, Anda kasihkan sama orang tua Anda. Ini dari sisi sudut pandang anak. Inisiatifnya itu ke sana. Sudah ada kesiapan. Apa yang dimau sama ibu dan bapaknya, nggak pakai nanti, nggak pakai negosiasi. Bukan tipe orang yang orang tuanya meminta sesuatu yang sedikit, itu pun masih perlu berpikir ulang dan melewati proses negosiasi. Ini membutuhkan apa? Keyakinan yang kuat bahwasanya surga tidak bisa diwujudkan kecuali dengan berbakti kepada kedua orang tua dengan mengorbankan apa yang dimiliki. Maka kita dapati orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak yakin akan kebaikan di balik semua perintah Allah dan Rasulnya, termasuk diantaranya birrul walidain. Mereka bercerita, mereka berbicara, mereka memframing hal-hal tertentu sebagai kezaliman orang tua terhadap anaknya, yang membuat kemudian manusia sangat peka, sangat teliti, sangat sensitif terkait dengan apa yang diambil oleh orang tua dari kehidupan anak-anaknya. Jadi anak-anak lebih bisa melihat kezaliman orang tuanya dibandingkan kebaikannya. Entah bagaimana anak-anak menjadi sering merasa sebagai pihak yang terzalimi ketika dia berinteraksi dengan orang tuanya, sehingga muncullah
Istilah-istilah, oh ternyata tidak hanya anak yang durhaka, orang tua pun bisa durhaka. Sekelas Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sekelas Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketika ayahnya Umar bin Khattab memberikan instruksi, Umar bukan seperti kita. Tapi maksudnya bagaimana seorang Ibnu Umar mentaati ayahnya. Ketika ayahnya Umar bin Khattab menginstruksikan cerai istrimu, sebagaimana Ibrahim menginstruksikan kepada apa? Ismail, ganti palang pintumu. Enggak pakai negosiasi, ya. Enggak bilang ini separuh nafas saya, enggak ada. Ya. Sesek. Beda dengan orang sekarang. Mereka langsung begitu datang instruksi dari orang tua, yang terjadi adalah apa? Negosiasi, kritis. Ya bukan hal yang negatif kalau ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Tapi ketika ini muncul dari warna kedurhakaan, maka ini adalah hal yang buruk. Seorang Mansur bin Mu'tamir, imam pada masanya, sering banget dikomentari sama ibunya gara-gara beliau dengan keilmuan beliau dan popularitas beliau ketika ditunjuk oleh pemerintah pada saat itu untuk menjadi hakim dengan segala fasilitasnya, beliau malah menolak. Ya, ibunya sering ngingetin, Ibnu Hubairah lah sudah menunjuk Anda sebagai hakim, Anda malah nggak mau. Bocah apa jenengan? Mansur bin Mu'tamir dikata-katain seperti ini sama ibunya. Kata para ulama, jenggotnya nggak lepas dari dadanya, nempel terus, nggak berani ngangkat kepalanya, nggak berani ngangkat apa? Ya, nggak berani ngangkat matanya, nggak berani ngeliat uminya. Ulama yang tentu saja beliau memutuskan tidak mengambil tawaran sebagai hakim itu karena pertimbangan syar'i, karena sebagaimana Rasulullah SAW beliau menyampaikan, man tawallal qadha faqad dubiha bighairi sikin. Barang siapa yang mengambil peran sebagai hakim, memutuskan hartanya manusia, nasabnya manusia, barang siapa yang mengambil peran sebagai hakim, maka sama saja dia telah disembelih dengan tanpa menggunakan pisau. Pakai pisau saja apa? Sakit, apalagi nggak pakai pisau. Para ulama tuh lari ketika apa? Mendapat tawaran menjadi hakim agung, menjadi hakim, mereka lari. Sampai sebagainya menjadi buron. Karena ini ya, ranah yang berbahaya bagi orang yang menginginkan keselamatan di akhirat, menginginkan keselamatan agamanya. Maka beliau pun dengan pertimbangan ini dan yang selainnya, pertimbangan kebaikan dan keimanan, beliau menolak tawaran ini. Tapi ibunya kan mana paham beliau. Ibunya mana paham, ibunya taunya apa? Mesti ini sampeyan sugih gara-gara dicukut, makanya apa? Ora sugih. Ya, minimal UMR kan. Maka ketika ibunya ngingetin, ngeling-ngeling ke nyinggung masalah ini, jenengan, kawan dan sebagainya. Dikasih tawaran jadi hakim malah enggak dimanfaatkan, enggak diambil peluang itu. Beliau cuma tertunduk, nggak jawab. Umi tahu apa? Nggak ada gitu itu. Ngangkat kepalanya aja enggak. Jenggotnya nggak lepas dari dadanya, nempel terus. Maka birrul walidain kalau benar ada dalam hati dan jiwa, sudah benar-benar melekat, menempel dengan kuat, itu membuat seorang inisiatifnya sedemikian rupa. Rabi' bin Khuzaim, wallahul musta'an, dia kalau jalan terus di jalan ada gangguan, ada ranting, duri, batu atau apapun yang mengganggu di jalan, beliau pinggirkan itu gangguan-gangguan dari jalan tersebut. Dan kita tahu ada sebuah hadis di mana seorang menyingkirkan gangguan dari jalan dan itu menjadi sebab apa? Masuk surga. Dia apa? Dia lakukan itu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia singkirkan, setiap dia singkirkan gangguan di jalan, dia meniatkan ini pahalanya untuk ibu. Laki-laki ini pahalanya untuk bapak, ini pahalanya untuk ibu, ini pahalanya untuk bapak, terus ya, yang dia ingat adalah apa? Keselamatan ibu bapaknya di akhirat. Surganya mereka adalah kepentingan dia. Ya, ini untuk bapak, ini untuk ibu, ini bapak. Ya, maka wallahu al-musta'an. Hal yang mungkin bertolak belakang dengan ya logika matematis, hal yang bertolak belakang dengan ya keinginan jiwa kita, membutuhkan ilmu, membutuhkan keyakinan. Rasulullah sudah menyampaikan, raghima anfum ri'in
wajada abawaihi kabiraini aw ahadahuma thumma la yudkhilul jannah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kecelakaan bagi seorang anak yang mendapati ibu bapaknya menua atau salah satu di antara mereka berdua, kemudian yang kayak gitu nggak bisa membuat dia masuk surga, nggak bisa dimanfaatkan ketuaan mereka dengan segala konsekuensinya untuk kemudian dia mendulang pahala. Seorang yang keimanan tentang birrul walidain itu sedemikian kuat dalam dirinya, ya, semakin dia melihat itu sebagai apa? Peluang. Kalau orang tua kita, wallahul musta'an, terlalu baik terhadap kita, nggak ada tantangan, ya, dan itu yang kita harapkan, dan begitulah orang-orang tua kita insyaallah. Itu surga kita dari mana? Masih mending masalah itu datang dari arah orang tua kita dibandingkan manusia lain, sehingga kita punya sikap yang dari situ kita mendapatkan pahala birrul walidain. Terkadang kita bisa sabar dengan kekurangan teman kita, ya, traktir iya, wis nggak mikir-mikir sudah traktir, beliin apa sudah bismillah. Tapi begitu orang tuanya punya keinginan, ya, dilalah kok ya apa, hitung-hitungannya langsung, matematikanya langsung jadi cerdas, ya. Sama temen pemaaf, toleran, masya Allah, nggak usah dipikirin. Antum belum ngomong minta maaf udah saya maafin. Sama orang tuanya kadang nggak bisa. Terkadang mengungkit hal yang terjadi sekian puluh tahun yang lalu. Disit aku pas si cilik, sampean karo aku kayak iki, karo kakang eta masya Allah, karo adine eta masya Allah, karo aku kayak ngono. Diungkit, digoreng sebagai bahan untuk menunjukkan kedurhakaannya terhadap orang tua. Ada terjadi, ya, seorang setelah dewasanya, setelah menikahnya, setelah bekerjanya, punya bisnis dan sebagainya. Dan bisnis bagaimana kita ketahui, kehidupan sebagaimana umumnya fluktuatif, dinamis, kadang di atas, kadang di bawah, kadang untung, kadang rugi, kadang checkpoint, kadang collab. Ketika menghadapi masa-masa yang sangat nadir, sangat memprihatinkan, sebagian anak tego-tegone ngrepoti wong tuane, dan untuk menguatkan proposal dia untuk mendapatkan pertolongan dari orang tuanya, dia ingatkan orang tuanya tentang bagaimana saya dulu pernah menderita, merasa di nomor sekian kan dibandingkan saudara-saudara saya, bla 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 bla. Intinya apa? Nekan orang tuanya. Kesalahan kecil sudah cukup membuat mereka murka, yang dengan itu murkalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ridha terhadap seorang hamba, ya, maka kebaikan apa yang mungkin datang dalam kehidupannya, ya. Nah, maka kita berbekal dengan hal yang, ya, membuat kualitas birrul walidain kita lebih baik, lebih kuat. Ya, karena itu adalah surga dan neraka kita, wallahul musta'an. Dalam buku yang kita baca, kita telah sampai pada pembahasan di mana penulis membawakan berbagai bentuk birrul walidain orang-orang soleh sebelum kita terhadap orang tua mereka. Ya, pada pertemuan sebelumnya, ya, kita membaca tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau berbaktinya kepada bapaknya, bagaimana beliau peduli dengan agamanya, dengan akhiratnya, ya, bagaimana beliau, ya, berusaha untuk ada komunikasi dengan orang tuanya, komunikasi akan menjadi sebab kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Yang itu mengingatkan kita agar ngajinya kita, upaya kita untuk istiqomah itu harus disertai dengan kepedulian kita terhadap surga orang tua kita, dengan kualitas pembicaraan kita yang sudah lebih dipikirkan arahnya, dengan doa-doa kita,
dengan nasihat kita yang tentu saja sesuai dengan posisi kita sebagai anak dan mereka sebagai orang tua kita. Ya, menunjukkan ketawadhuan, menunjukkan kasih sayang, ya, menunjukkan wallahu al-musta'an maksud baik agar orang tua bahagia tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, sekarang kita masuk kepada Ismail ibnu Ibrahim alaihi wassalam. Dikatakan hadza Ismail ibnu Ibrahim alaihi wassalam yudrabu arwa'u amthilatil bir fi tarikh al-bashariyah. Ismail, anak dari Nabi Ibrahim alaihi wassalam, beliau adalah contoh yang paling istimewa dalam sejarah manusia tentang bagaimana seharusnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Teladan yang paling indah, teladan yang paling agung, yang bisa dikatakan tidak ada yang paling menunjukkan berbaktinya seorang anak terhadap orang tua yang melebihi apa yang dilakukan oleh Ismail terhadap bapaknya Ibrahim alaihissalam. Ya. Jangankan menyuruh, jangankan mentaati bapaknya Ibrahim ketika beliau meminta Ismail untuk menceraikan istrinya. Ketika istrinya banyak mengeluh. Ismail sedang pergi, Nabi Ibrahim datang ke rumah anaknya dan tidak mendapati kecuali istrinya, dan istrinya ini tidak mengenali Ibrahim sebagai mertuanya. Kemudian Ibrahim bertanya bagaimana kehidupan kalian, dan muncullah keluhan demi keluhan. Hidup kami seperti ini, hidup kami kekurangan ini, dan semuanya negatif. Sampai akhirnya Ibrahim berpesan kepada sang istri ini, si menantu ini, nanti kalau Ismail pulang sampaikan kepada dia untuk mengganti palang pintunya. Tidak lama Ismail datang, kemudian bertanya, ada orang sini? Ada. Kenapa? Dia bilang apa? Suruh ganti palang pintu katanya. Ya, kata Ibrahim, itu bapak saya dan dia menginstruksikan saya untuk mau menceraikan Anda. Ya. Enggak pakai negosiasi. Ya. Ini belum seberapa dibandingkan apa yang kita ketahui sebagaimana yang disampaikan oleh penulis di sini. Wa dzalika indama qala lahu abu. Fenomena ketaatan yang paling tidak ada tandingannya, yaitu ketika bapaknya berkata kepada Ismail, ya Ismail ya bunayya anni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ya, aku diperintahkan Allah melalui mimpi agar aku menyembelihmu. Gimana menurut kamu? Ini tegarnya Ibrahim alaihissalam. Beliau tahu betul anaknya. Dia tahu betul bahwanya anaknya tidak akan bernegosiasi. Ya. Dia hanya memantapkan hatinya. Nak, gimana nak? Famadza kana raddu dzalika alwalad salih. Dan apa yang ternyata menjadi reaksi dari si anak yang saleh ini, yaitu Ismail? Hal tabatta'a atau takassala? Apakah Ismail menunjukkan respon yang lambat atau bermalas-malasan atau bernegosiasi? Coba tidur lagi, barangkali mimpinya yang lain kan? Kalau kita gitu mungkin. Ya, mungkin salah mimpi mungkin. Coba tidur lagi, barangkali ada mimpi yang lain. Coba minta sama Allah, ya minta instruksi yang lain. Jangan menyembelih anaknya, minta sama Allah. Enggak. Apa kata Ismail alaihissalam ketika disampaikan Allah memerintahkan saya menyembelih Anda? Gimana? Gimana ini bukan membuka celah untuk Ismail untuk mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak, dia tahu betul siapa anaknya Ismail. Otaraddada otathaqal. Apakah Ismail menunjukkan keraguan-raguan? Jangan-jangan ini bukan perintah Allah ini, Bi. Enggak. Otathaqal, atau merasa berat yang sewajarnya muncul dari anak yang mendapatkan mendapatkan kondisi yang berat seperti itu.
La bal qala kama akhbarallahu ta'ala anhu. Ya, bukan itu respon dan reaksi Ismail menyikapi apa yang disampaikan oleh bapaknya Ibrahim. Balqal, bahkan beliau Ismail alaihissalam beliau berkata, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan saja apa yang memang sudah menjadi perintah Allah. Saya insyaallah jenengan dapati saya sebagai orang yang sabar. Ini lebih dari sekedar hidup itu bukan tentang mendapatkan semua yang kita mau di dunia. Ini lebih dari itu sudah. Ya, ini betul-betul apa namanya? Ya, kehidupan yang sebenarnya itu akhirat. Nah, maka itu yang menunjang kita untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah ketika kita sadar betul kehidupan itu tentang akhirat. Kehidupan itu tentang akhirat. Kalau kehidupan kita tentang mendapatkan apa yang kita mau di dunia ini, kita akan sering merasa sebagai korban. Kita akan sangat sering merasa tersakiti. Kita akan terlalu banyak mengeluh. Kita akan berisik. Wallahu. Pertanyaan-pertanyaan yang ada ya dari sebagian jamaah ketika kita berbicara masalah birrul walidain, itu pertanyaannya bervariatif, bertingkat-tingkat tentang mempermasalahkan apa yang muncul dari orang tuanya, yang menganggap sebagai suatu hal yang mengganggu. Yang ini menganggap sebagai suatu hal yang mengganggu ketika ya orang tuanya ngajak tinggal serumah. Ini ketika orang tuanya sering komentar rumah tangganya. Yang ini karena ya minta dibantu secara ekonomi. Yang ini masalah ya bertingkat-tingkat. Setiap anak-anak yang mengajukan pertanyaan tersebut, ketergangguannya dengan orang tua itu bertingkat-tingkat. Maka bagaimana seandainya yang muncul dalam diri mereka apa? Pertanyaan, Ustaz, orang tua saya bilang katanya Allah perintahkan dia itu apa? Seandainya itu orang tua kita, mungkin kita masalah ekonomi yang sedikit apa diintervensi oleh orang tua kita saja, kita apa? Sudah menunjukkan ketidaknyamanan. Apalagi kalau yang lebih dari itu. Ya, apalagi kalau satu yang lebih dari itu. Adapun Ismail alaihissalam belum mengatakan ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan saja apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan dapati saya insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Wa qad warada anna Ibrahim alaihissalam lamma tayaqqana mimma ra'a fi manamihi qala li ibnihi ya bunayya khudil habl wal madiyah wantalaq ila hadha sya'b nahtatib. Nah, insyaallah ini perinciannya panjang tentang bagaimana Ibrahim dan Ismail menyikapi perintah Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan apa yang menjadi instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.